Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan mencerna kehidupan mengenai kisah kasih di Palungan. Kisah kasih biasanya terjadi di tempat yang indah dan menyenangkan. Namun, kisah kasih terbesar justru terjadi di Palungan. Palungan berasal dari kata Latin untuk mengunyah atau makan. Ini mengacu pada palungan tempat makan kuda, keledai, atau hewan ternak lainnya. Lalu apa makna simbolik di balik kata palungan yang berkaitan dengan kelahiran bayi Yesus? Yang pertama, palungan adalah simbol kekotoran dan kesederhanaan. Kita mungkin percaya bahwa Yusuf dan Maria membersihkannya sebaik mungkin. Mereka membuatnya menjadi tempat tidur kecil yang nyaman. Tetapi tetap saja itu adalah tempat makan untuk hewan yang berliur. Tempat tidur pertama untuk putra Allah bukanlah ranjang kerajaan, melainkan palungan yang dijadikan tempat tidur sederhana. Palungan juga biasanya berguna untuk menyimpan sisa makanan untuk dimakan. Jadi dapat dikatakan bahwa palungan merupakan simbol kekotoran dan kesederhanaan. Yang kedua, palungan adalah simbol rencana Tuhan yang tergenapi. Pada awalnya mungkin kita berpikir jika bayi Yesus diletakkan di palungan itu sebuah kebetulan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Namun apakah mungkin demikian? Tuhan memiliki waktu berabad-abad untuk mempersiapkan kelahiran ini. Nabi Mika yang hidup 700 tahun sebelum kelahirannya telah menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Jadi paling tidak Tuhan mempunyai 7 abad bahkan lebih untuk mempersiapkannya. Dia merencanakan detail inkarnasi dan mengatur kedatangan putranya di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang benar. Mengingat hal itu menjadi menggelikan untuk berpikir bahwa Tuhan yang memegang kerajaan untuk memindahkan seorang wanita dari Nazaret ke Bethlehem tidak dapat mengatur agar di sana tersedia kamar tamu. Merencanakan tempat tidur untuk putranya lebih mudah daripada merencanakan sensus global. Jadi, Yesus berbaring di tempat yang Tuhan rencanakan. Palungan makan adalah simbol roti hidup yang datang ke dunia. Yang ketiga, palungan adalah langkah pertama di jalan Kalvari. Yesus mengawali kehidupannya dengan berbaring di palungan di Bethlehem dan mengakhiri hidup pada kayu salib di Kalvari. Jalan Kalvari menuruni bukit, bukan karena semakin mudah, tetapi karena semakin rendah. Kehidupan juru selamat dimulai dengan rendah dan berakhir lebih rendah. Meskipun dia dalam wujud Tuhan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya. Dengan mengambil wujud seorang hamba, dengan memulai hidupnya lebih rendah dari hamba, terbaring dalam palung makan. Dia merendahkan dirinya dengan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Inilah cara juru selamat menyelamatkan. Beginilah cara Mesias memenuhi semua janji. Beginilah cara Tuhan memerintah. Dari keilahiannya yang tidak terbatas, hingga palung makan, hingga siksaan terakhir di kayu salib. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mencerna kehidupan. Kisah kasih Kristus di dunia dimulai di palungan dan berakhir di kayu salib. Kisah agung yang menyelamatkan manusia yang berdosa. Kasih agung yang menyelamatkan saya dan Anda. Mari bersyukur atas kasih-Nya bagi kita. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the storm
Just pray and do your best in every single things you do.